Menantu Pahlawan Negara bab 1465. Kak Ardika sudah beraksi. Selesai berbicara, Ardika langsung menendang. Sendo. Kemudian, dia berbalik dan membawa Luna pergi. Sendo terduduk di lantai sambil menatap ke arah depan dengan sorot mata kosong. Dia merasakan dunianya seolah-olah sudah berubah menjadi gelap. Sayang, kamu dan Huris? Setelah keluar dari pusat pameran, Luna masih merasa pusing dan kebingungan. Ternyata Huris datang bukan untuk mencari masalah dengan Ardika, melainkan membawa dana sebesar 12,6 triliun untuk membeli saham Hongkem. Ardika tersenyum dan berkata, sebelumnya saat kembali dari Villa Hundo, bukankah aku sudah bilang padamu masalah sudah terselesaikan? Setelah kuhajar, sekarang dia sudah patuh. Luna tidak tahu harus berkata apa lagi. Kalau dilihat dari gerak-gerik Huris di hadapan Ardika sebelumnya, benar-benar terlihat seperti orang yang sudah trauma dihajar. Sambil menyalakan mesin mobil, Ardika berkata, "Sayang, aku akan mengantarmu ke perusahaan, lalu aku akan pergi ke kediaman keluarga Rewin untuk melihat bagaimana kondisi Hadiman dan putrinya." "Oke." Luna menganggukkan kepalanya. Di depan pintu pusat pameran, sosok bayangan Wirhan dan Weigus muncul kembali. Aku benar-benar sudah meremehkan Ardika, Huris bahkan sudah berdiri di pihaknya. Melihat Koenigsegg itu melaju pergi, Wirhan bergumam tanpa ekspresi. Weigus berkata dengan ekspresi muram, Tuan muda Wirhan, sekarang Ardika mendapat dukungan dari Huris, bukankah kita menjadi makin sulit untuk menghadapinya? Makin sulit untuk menghadapinya? Sebelumnya, saat berada di showroom mobil Neptus, dia sudah terlibat dalam perselisihan dengan Ardika. Hari ini pria itu malah merebut apa yang diinginkannya. Saat ini, bermimpi pun dia ingin menghabisi Ardika untuk melampiaskan amarah yang bergejolak dalam hatinya. Wirhan berkata dengan datar, "Hingga sampai sebegitunya. Huris adalah tipe orang yang sama denganku, yaitu mementingkan keuntungan. Selama ada orang yang memberinya tekanan, dia nggak akan bersikeras melindungi Ardika." "Tuan muda Wirhan, apa rencanamu?" tanya Weigus. Wirhan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita nggak perlu turun tangan sendiri. Ada orang yang lebih menginginkan Ardika mati dibandingkan kita." Nyonya Tisha dari keluarga Basuki itu sudah tiba di ibu kota provinsi. Dia sedang memikirkan berbagai macam cara untuk mengeluarkan putranya. Ardika yang memasukkan putranya ke penjara. Dengan sifat arogan Nyonya Tisha ini, dia nggak akan melepaskan Ardika begitu saja. Sorot mata Weigus langsung berbinar. "Nyonya Tisha, kek, kalau dia turun tangan, Ardika pasti nggak akan bisa lolos." Sangat jelas bahwa dia sudah pernah mendengar reputasi Nyonya Tisha. Di kediaman keluarga Rewin. Di sebuah halaman kecil yang terpencil. Selama 2 hari ini, Hadiman sekeluarga dikurung di tempat ini. Mereka tidak diizinkan pergi kemanapun. Namun, beberapa saat sebelumnya, keluarga Rewin mendadak heboh. Bahkan Klito sekeluarga yang bertugas berjaga di sini juga tiba-tiba pergi begitu saja. Kekacauan tiba-tiba ini membuat Hadiman sekeluarga merasa gelisah. Apa yang terjadi? Hadiman mengajukan satu pertanyaan itu sambil mengerutkan keningnya. Mereka sekeluarga sudah tidak bisa mengakses dunia luar lagi. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. "Ayah, Kak Ardika sudah beraksi." Tepat pada saat ini, Revina berlari-lari kecil memasuki tempat mereka dikurung itu dengan ekspresi senang. Nyalinya besar. Saat orang-orang yang bertugas berjaga pergi, dia diam-diam keluar dan menguping pembicaraan anggota keluarga Rewin. "Ada apa dengan Tuan Ardika?" Hadiman terkejut, dia buru-buru bertanya pada putrinya. Revina tampak sangat senang. "Barusan aku mendengar Nilma dan Nancy membicarakan 2 hari ini telah terjadi banyak kejadian besar." Kak Ardika terlebih dahulu mematahkan lengan dan kaki adik sepupu Wirhan. Karena ingin membalas dendam padanya, Wirhan menginstruksikan Sendo untuk menjelek-jelekan Kak Ardika secara terang-terangan di depan awak media, bahkan menjual saham Hongkem dengan melarang perusahaan investasi Gilra untuk ikut serta. Coba ayah tebak apa yang Kak Ardika lakukan. Hari ini dia membuat keributan besar di acara lelang. Dia nggak hanya berhasil membeli saham, bahkan menghajar Wirhan sebelum pergi begitu saja.
Sekarang Kak Ardika sudah memegang saham Hongkem sebesar 20%. Karena takut disingkirkan, paman dan yang lainnya sangat panik. Karena itulah, tadi keluarga Rewin sangat heboh. Bab 1466. Sumalin. Begitu Revina selesai berbicara, Hadiman sekeluarga tampak tercengang. Ini. Aku benar-benar nggak menyangka. Bahkan paman yang satu itu juga kalah di tangan Tuan Ardika. Beberapa saat kemudian, Hadiman baru berkomentar. Istri Hadiman berkata dengan penuh semangat, jikalau kita bisa menghubungi Tuan Ardika dan meminta bantuannya, mungkin Revina bisa bebas dari penderitaan. Sebagai seorang ibu, tentu saja dia tidak ingin melihat putrinya jatuh dalam jurang penderitaan. Tentu saja Hadiman juga tidak bersedia melihat putrinya menderita. Namun, sebelumnya karena adanya tekanan dari Wirhan, mereka sama sekali tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Selama 2 hari ini, mereka sekeluarga sudah hampir putus asa. Sekarang, begitu mendengar informasi Wirhan dihajar oleh Ardika, mereka kembali merasakan adanya harapan. Setelah berpikir sejenak, Hadiman berkata, mari kita lihat apakah ada kesempatan untuk menyampaikan informasi pada Tuan Ardika. Namun, sebelum mereka sempat memikirkan sebuah cara. Keluarga Rewin tiba-tiba mengirim orang kemari dan membawa mereka ke ruang tamu kediaman. Semua anggota keluarga Rewin berada di ruangan tersebut. Klito juga berada di sana, dia tampak duduk dengan gelisah. Ibarat bertemu musuh, aura kebencian langsung terpancar, Hadiman langsung berkata dengan dingin, Klito, dengar-dengar Tuan Ardika sudah membeli 20% saham Hongkem. Sekarang seharusnya kamu panik setengah mati bukan? Ya, benar, sosok kakak lelakinya itulah yang membantu orang luar untuk melawannya dan keluarganya. Selama 2 hari ini, kakak lelakinya. Sekeluarga juga tidak jarang mengunjungi halaman tempat mereka dikurung untuk mengejek dan menyindir mereka. Setelah mengalami kejadian ini, dia sudah benar-benar kecewa pada orang-orang itu. Begitu mendengar ucapan adiknya, ekspresi Klito langsung berubah menjadi muram. Hadiman, dasar pengkhianat. Apa yang perlu kamu banggakan? Kali ini Ardika sudah menyinggung Tuan Muda Wirhan. Nyawanya nggak akan bertahan lama lagi. Berani-beraninya kamu berlagak hebat di hadapanku. Samar-samar, nada bicara ketakutan terdengar dalam ucapannya. Benarkah? Kalau begitu, mengapa kamu nggak terus mengurung kami di halaman itu saja? Untuk apa kamu mengundang kami ke sini? Hadiman tertawa dingin. Mendengar ucapan itu, ekspresi Klito sedikit berubah. Kemudian, dia mendengus dingin dan berkata, yang membawa kalian kemari karena keluarga Basuki Kota Gamiga sudah mengirim orang kemari untuk menjalankan pernikahan. Hadiman, selamat, ya. Putrimu sudah akan menjadi menantu keluarga Basuki Kota Gamiga. Begitu mendengar ucapan Klito, ekspresi Hadiman langsung berubah drastis. Sementara itu, anggota keluarga Rewin lainnya juga tertawa dingin. Nancy, Nilma dan yang lainnya melontarkan ejekan dan sindiran pada Revina, menyebutnya menikah dengan seorang pria baik. Saking kesalnya, wajah Revina sampai memerah. Mengingat informasi yang didengar olehnya mengenai Ardika sebelumnya, dia berkata dengan keras kepala, kalian iri padaku? Kalau begitu, kalian saja yang menikah dengan Elsen. Lagi pula, aku nggak akan menikah dengannya. Siapapun jangan harap bisa memaksaku. Dasar lancang. Berani-beraninya kamu memandang rendah tuan muda kami. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara teguran melengking dari arah pintu. Seluruh anggota keluarga Rewin terkejut bukan main. Begitu mereka menoleh, mereka melihat beberapa orang pria dan wanita melenggang masuk. Di antara orang-orang itu, pemimpin kelompok tersebut adalah seorang wanita parubaya yang mengenakan setelan pakaian indah dengan ekspresi galak. Sorot matanya sangat dalam dan tajam, terlihat seperti berdarah campuran. Maaf, apa kalian adalah utusan dari keluarga Basuki Kota Gamiga? Klito segera menyambut kedatangan mereka. Wanita itu tidak melirik Klito sama sekali. Dia mengangkat dagunya tinggi-tinggi, lalu berkata dengan arogan, aku adalah pelayan Nyonya Tisha, Sumalin. Dengan instruksi dari Nyonya Tisha, aku datang kemari untuk mengajari calon menantunya peraturan. Kamu adalah Revina? Pandangan Sumalin tertuju pada Revina,
dia mengamati Revina dari ujung kepala hingga ke ujung kaki selama beberapa saat. Ditatap dengan sorot mata seperti sedang memilih barang seperti itu, membuat Revina sangat tidak nyaman dan merinding. Saat ini, sebagai seorang ayah, Hadiman berdiri di hadapan Revina tanpa ragu untuk menghalangi pandangan wanita itu dan berkata dengan suara dalam, "Jia, benar. Ini adalah putriku." Bab 1467. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kamu adalah Hadiman, kan? Aku mengenalmu. Sumalin menatap Hadiman dengan sorot mata tajam dan berkata, "Kamu juga memberi kontribusi atas penangkapan tuan muda kali ini." Bahkan saat berhadapan dengan Hadiman yang sudah merupakan seorang pebisnis senior, Sumalin tetap menunjukkan ekspresi arogan. Identitasnya bukan hanya sekadar pelayan Nyonya Tisha dari keluarga Basuki itu. Saat ini, Sumalin menatap Hadiman dengan sorot mata dingin dan bertanya dengan nada menuduh, "Kamu adalah kepala keluarga Rewin?" Sungguh konyol. Di kota kecil ini saja, keluargamu belum termasuk keluarga besar, tapi berani-beraninya kamu melawan keluarga Basuki. Kota Gamiga dan bersikap lancang terhadap tuan muda kami. Mendengar kata-kata mengintimidasi Sumalin itu, jantung Klito langsung berdegap dengan kencang. Apa mungkin Nyonya Tisha merasa tidak puas pada seluruh keluarga Rewin? Dia buru-buru berkata, "Ibu Sumalin, jangan salah paham. Keluarga Rewin juga termasuk keluarga terpandang di kota Banyuli. Bagaimana mungkin Hadiman berhak memimpin keluarga Rewin? Dia adalah dia. Keluarga Rewin adalah keluarga Rewin. Sebenarnya, kami selalu menghormati tuan muda Elsen." "Bu Sumalin, silakan duduk. Pelayan, cepat tuangkan teh." Sambil berbicara, Klito segera mempersilakan Sumalin untuk duduk dengan penuh hormat. Dengan memasang ekspresi dingin, Sumalin menempati tempat duduk yang hanya boleh ditempati oleh kepala keluarga Rewin. Anggota keluarga Rewin yang menyodorkan teh kepada Sumalin secara pribadi. Sumalin terlihat seperti nyonya rumah keluarga Rewin. Dia mengangkat gelas tehnya dengan pergerakan tidak cepat tetapi juga tidak lambat. Kemudian, dia menyesap tehnya dengan perlahan, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Hadiman dan berkata dengan dingin, "Hadiman, apa kamu tahu kesalahanmu?" Hadiman berdiri di sana dengan ekspresi masam. Perilaku Sumalin tampak seperti seorang majikan dalam memperlakukan pelayan, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Melihatnya tidak berbicara, Klito menegurnya dengan marah, Hadiman, Bu Sumalin sedang berbicara padamu." "Bu Sumalin mewakili Nyonya Tisha. Apa kamu ingin mencelakai putrimu dan seluruh keluargamu?" Ekspresi Hadiman berubah, pada akhirnya dia menangkupkan tangannya di hadapan Sumalin. "Bu Sumalin, sebelumnya kami memang terlibat dalam sedikit perselisihan dengan tuan muda Elsen. Tapi, aku sudah minta maaf. Adapun mengenai penangkapannya, kami juga nggak berharap hal seperti itu terjadi." Dengan mempertimbangkan sosok Nyonya Tisha itu, Hadiman memilih untuk bersabar. Sebenarnya, konflik antara keluarganya dengan Elsen jauh dari kesalahpahaman belaka. Demi membalas dendam pada Ardika, Elsen tidak hanya melampiaskan amarah dan kekesalannya pada Hongkem dengan menyebarkan rumor tidak benar. Pria itu bahkan bersekongkol dengan Theodore, memaksanya untuk berlutut di kantor Theodore selama 2 jam. Jujur saja, biarpun Revina sendiri bersedia untuk menikah dengan pria itu, membiarkan Revina menikah dengan pria itu dan menyandang status sebagai ayah mertua pria seperti itu hanya akan membuatnya merinding seumur hidup. "Dasar lancang!" Tiba-tiba Sumalin meletakkan gelas tehnya di atas meja dengan keras. "Hadiman, kalau bukan karena rencana jahat kalian, bagaimana mungkin tuan muda kami bisa ditangkap? Selain itu, karena penangkapan tuan muda kami, Hongkem menjadi populer, bukan? Sekarang, kamu pikir masalah ini bisa berlalu begitu saja hanya dengan kamu mengatakan gak mengharapkan hal seperti itu terjadi?" Nada bicara Sumalin sangat tegas dan tajam, membuat seluruh keluarga Rewin ketakutan sampai gemetaran. Hadiman tahu masalah Elsen ini tidak akan bisa berlalu begitu saja. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya, "Ibu Sumalin, silakan langsung katakan saja. Apa yang harus kulakukan baru bisa mendapatkan pengampunan dari Nyonya Tisha? Ternyata kamu cukup tahu diri juga." Sumalin tertawa dingin dan berkata, "Nyonya bilang sejak kecil tuan muda sudah hidup enak dan berkecukupan. Bahkan sebelum dia kembali ke keluarga Basuki, dia nggak pernah menjalani hidup menderita sehari pun.
Kali ini tuan muda ditangkap dan telah mengalami banyak penderitaan. Setelah nyonya membebaskan tuan muda, kamu harus berlutut dan meminta maaf di hadapan tuan muda. Tentu saja, Ardika si menantu benalu itu juga harus melakukan hal yang sama. Dia adalah pelaku utama dalam hal ini, dia juga gak akan bisa lolos. Bab 1468. Status dan kedudukan? Berlutut dan meminta maaf lagi. Ekspresi Hadiman langsung berubah menjadi sangat muram. Awalnya dia mengira mereka hanya akan meminta kompensasi uang dalam jumlah besar. Siapa sangka, mereka juga menggunakan cara menginjak-injak harga diri orang lain seperti ini. Sumalin melirik Hadiman dan berkata dengan dingin, kenapa? Gak bersedia? Persyaratan yang diajukan oleh Nyonya Tisha sudah cukup berbesar hati. Dengan mempertimbangkan putrimu akan menikah dengan tuan muda kami, Nyonya Tisha memberi kalian hukuman yang ringan. Nyonya sudah melihat data diri Revina. Dia sangat puas dan mengatakan akan memilih hari untuk membawa Revina ke tempat tuan muda. Hanya saja, nggak bisa langsung menikah. Dalam kurun waktu 2 tahun, dia harus melahirkan putra untuk tuan muda terlebih dahulu, baru mereka akan resmi menikah. Kali ini, Nyonya mengirimku kemari untuk mengajarinya peraturan, agar setelah dia memasuki keluarga Basuki, dia nggak menjadi bahan tertawaan karena berasal dari keluarga Keil, yang akan mempermalukan Nyonya dan tuan muda. Sumalin melontarkan kata-kata itu dengan nada bicara santai. Hanya dengan beberapa kalimat yang keluar dari mulutnya, dia sudah menentukan nasib Revina. Revina yang berdiri di belakang Hadiman memang sudah kesal setengah mati mendengar permintaan tidak masuk akal yang diajukan oleh wanita itu. Sekarang, setelah mendengar ucapan Sumalin, amarahnya kian bergejolak. Dia melangkah maju 1 langkah dan berkata dengan wajah memerah, siapa bilang aku akan menikah dengan Elsen? Apa kalian sudah menanyakan pendapatku? Dengarkan ucapanku baik-baik. Aku nggak akan menikah dengan Elsen, aku bukan alat pencetak anak. Siapa sangka, Revina begitu keras dan langsung melawan Sumalin secara terang-terangan seperti itu. Klito dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu panik bukan main. Mereka takut Sumalin marah dan melampiaskan amarah pada mereka. Revina, dasar lancang. Siapa yang mengizinkanmu berbicara seperti itu pada Bu Sumalin? Bisa menikah dengan tuan muda Elsen adalah sebuah keberuntungan bagimu. Berani-beraninya kamu menolak. Bu Sumalin, kamu sudah lihat sendiri kan? Revina sendiri yang kurang ajar, gak ada hubungannya dengan kami. Dia bahkan gak mempertimbangkanmu, sama sekali gak menganggap serius Nyonya Tisha dan keluarga Basuki Kotagamiga. Anggota keluarga Rewin lainnya buru-buru memutuskan hubungan mereka dengan Revina. Karena mereka tahu jelas Sumalin mewakili Nyonya Tisha. Sikap dan keputusannya merupakan sikap dan keputusan Nyonya Tisha. Kalau sampai amarah Nyonya Tisha tersulut, bagaimana mungkin keluarga Rewin mampu menghadapinya? Saat ini, Sumalin duduk di tempat duduknya dengan ekspresi yang sangat muram. Walaupun dia hanya merupakan pelayan Tisha, tetapi karena dia adalah orangnya Tisha, tidak pernah ada orang yang berani bersikap lancang seperti ini padanya. Bahkan Elsen juga bersikap sopan padanya. Setiap kali bertemu dengannya, pasti memanggilnya, Jika Sumalin. Sekarang, Revina malah berani berteriak dengan keras seperti itu di hadapannya. Sumalin duduk dengan elegan di kursinya, lalu tertawa dingin dan berkata, ternyata memang benar, hanya seorang gadis liar yang dibesarkan dari keluarga kecil, sama sekali nggak mengerti aturan. Sepertinya keputusan Nyonya untuk memintaku datang kemari mengajarimu aturan terlebih dahulu adalah sebuah keputusan yang bijaksana. Sekarang kamu begitu nggak sadar identitas dan kedudukan sendiri. Kalau nggak diajari, setelah kamu memasuki keluarga Basuki, hanya akan mempermalukan keluarga Basuki saja. Revina berkata dengan tegas, Ibu Sumalin, menurutku didikan keluargaku nggak masalah. Sejak kecil, ayah dan ibuku mengajariku untuk menghormati dan mencintai diri sendiri, memperlakukan orang lain sesuai dengan cara orang lain memperlakukanku. Bukannya malah merendahkan diri sendiri, juga bukan merasa diri sendiri lebih rendah di hadapan orang yang punya uang dan kedudukan dengan bersikap layaknya pelayan. Bu Sumalin, status dan kedudukan yang kamu maksud itu mengarah pada tingkatan-tingkatan yang berlaku pada zaman dahulu? Begitu Revina selesai berbicara, suasana di ruangan itu berubah menjadi sangat hening. Ekspresi Klito dan yang lainnya berubah dengan signifikan.
Revina benar-benar bernyali besar. Berani-beraninya dia mengatai Sumalin merendahkan diri sendiri dengan bersikap layaknya pelayan di hadapan Tisha. Dengan mengucapkan kata-kata seperti itu, dia benar-benar telah menyinggung Sumalin.